Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya ananda sekalian? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran PPKN yang dimana sekarang kita sudah berada pada bab kedua, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang pertama, menjalankan perilaku orang beriman dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Kemudian, berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Selanjutnya, mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Dan terakhir, mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Kita skip ini ya. Yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dari kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Ya, jadi titik poinnya di sini adalah kehendak bebas dari orang yang satu, yaitu kita, dapat menyesuaikan atau harus menyesuaikan dari kehendak bebas dari orang yang lain. Ini menurut Immanuel Kant. Nah, selanjutnya, hukum merupakan peraturan dalam kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang di dalamnya untuk mengikutinya. Jadi merupakan peraturan dalam masyarakat, ya, yang hidup dalam masyarakat yang mempunyai sifat. Jadi sifatnya hukum itu mengatur dan memaksa, ya, setiap orang di dalamnya, diatur agar bagaimana kemudian kehidupan di dalam masyarakat itu bisa teratur. Ya, begitu pula ada paksaan di dalamnya. Ketika terjadi misalnya sebuah pelanggaran, maka mau tidak mau, ya, harus menerima sanksi, dan mau tidak mau harus melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan. Contoh, membayar pajak, ya, patuh terhadap peraturan lalu lintas, ya, dan seterusnya. Hukum merupakan peraturan dalam kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang di dalamnya untuk mengikutinya. Jadi maknanya sama ya dengan yang tadi. Nah, sekarang ciri-ciri hukum. Ya, kalau tadi sifatnya ada dua ya. Ya, sifatnya adalah mengatur dan memaksa. Untuk pembahasan ini, slide selanjutnya, ciri-ciri hukum ada dua. Ya, yang namanya hukum pasti ada perintah dan larangan. Ya, itu ciri-cirinya. Ya, yang kedua, perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi atau ditaati setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang wajib menjalankan hukum di mana hukum tersebut diberlakukan. Ya, setiap negara beda hukumnya, ya. Di Indonesia, di Malaysia, di Amerika, di Inggris, di Jerman, dan seterusnya. Jikalau dengan sengaja melanggar kaidah tersebut, akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Jadi ini ciri-ciri hukum secara universal, ya, dimanapun. Menurut Profesor Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn mengungkapkan, tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Ya, jadi tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Ya, agar kita tidak melakukan suatu tindakan perbuatan yang hanya semaunya kita, ya. Ya, sehingga lahirlah hukum ini. Ya. Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu konstitusi kita.
Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang maksudnya adalah segala tindak tanduk kita sebagai warga negara, terlepas apakah dia sebagai seorang pejabat, ya, sebagai seorang warga negara biasa, ya, semuanya harus tunduk, taat dan patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku di dalam negara kita. Ya. Menurut Philippus M. Hajon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari yang lainnya. Jadi ini menurut Philippus M. Hajon, ya, tentang perlindungan hukum. Ya, perlindungan akan harkat dan martabat, ya, harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, ya, subjek hukum maksudnya di sini adalah orangnya berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan perlindungan hukum. Penegakan hukum menurut Jimli As-Siddiq adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi ini menurut Profesor Dr. Jimli As-Siddiq, ya. Beliau ini merupakan mantan komisioner KPK. Ya. Oke. Di Indonesia, salah satu contoh perlindungan hukum adalah perlindungan hukum terhadap konsumen. Ya, kita lihat di sini ada penjual, ada pembeli. Ya, konsumen artinya itu pemakai. Ya, jadi kita sebagai konsumen dilindungi, ya, dibuatkan payung hukum agar bagaimana kemudian produsen bahkan sampai kepada penjual itu tidak berlaku sewenang-wenang terhadap para konsumen atau para pemakai. Saya ulangi, salah satu contoh perlindungan hukum adalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penegakan hukum dapat dipahami pula sebagai sebuah tindakan yang bertujuan agar hukum dapat berfungsi sebagai mestinya. Ya, tindakan yang bertujuan agar hukum dapat berfungsi sebagai mana mestinya. Jadi itu artinya ditegakkan. Kondisi apabila perlindungan dan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu terciptanya supremasi hukum atau peraturan hukum. Ya, terciptanya supremasi hukum. Tegaknya keadilan dalam masyarakat, menjamin masyarakat yang tertib. Jadi ketika ketiga-tiganya ini tercapai, maka bisa dikatakan kondisi perlindungan dan penegakan hukum terlaksana secara baik. Ketika sebaliknya, maka dia tidak terlaksana dengan baik. Olehnya itu, agar terlaksana dengan baik, maka dibutuhkan peranan lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Kita lihat gambar yang pertama di sini adalah peranan kepolisian, ya, yang juga merupakan aparat, ya, aparat negara untuk menjamin keadilan dan kedamaian, untuk menegakkan hukum, ya. Kita lihat, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Ya, jadi kalau ada yang melanggar, ya, ada yang melanggar, melakukan tindak pidana, melanggar hukum, ya, yang ditangkap itu, ya, ditangkap oleh Bapak Polisi. Peran kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 menyatakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, jadi kalau ada kekacauan dalam masyarakat, ya,
yang mengganggu keamanan dan ketertiban, ya maka kepolisian yang akan menindaklanjutinya. Menegakkan hukum, contoh misalnya hukum tentang peraturan, undang-undang peraturan lalu lintas, ya dilaksanakan oleh kepolisian. Kalau ada yang melanggar, ya ditilang oleh Pak Polisi, ya. Memberikan perlindungan, ya perlindungan berupa misalnya agar rasa aman, ya rasa aman dari pencuri misalnya, rasa aman dari tindakan kriminalitas yang biasa dilakukan oleh para begal misalnya, dan mengayomi dan pelayanan kepada masyarakat. Selain kepolisian, ada kejaksaan. Apa itu kejaksaan? Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Jadi contoh misalnya, kalau ada yang sudah ditangkap sama polisi, ya kemudian sampai di persidangan, yang menjerat, yang melakukan penuntutan pada saat di persidangan, di pengadilan adalah dari pihak kejaksaan. Nah, di pengadilan namanya itu jaksa penuntut umum. Nah, apa tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana? Melakukan penuntutan, ya sesuai penuntutannya, ya sesuai dengan perbuatannya. Ketika misalnya perbuatannya tindakan berupa pencurian, maka tuntutannya adalah jeratan berupa pasal tentang pencurian. Kalau pembunuhan, ya tentang pembunuhan. Kalau tentang pencemaran nama baik, maka harus tuntutannya sesuai dengan perlakuan dari si pelanggar. Kemudian yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, ini agak tertutup ya oleh kepala saya, ya. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dan sebagainya. Intinya, pada saat di pengadilan, ya di lembaga peradilan, ya jaksa penuntut umum inilah yang akan menuntut si terdakwa. Nah, peran kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Nah, sekarang tadi sudah ada lembaga penegak hukum yang namanya kepolisian, kemudian kejaksaan, jaksa ya. Polisi yang menangkap, jaksa yang menuntut, kemudian di sini ada hakim. Nah, peran hakim berdasarkan regulasi atau peraturan negara kita. Ya, pada pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ya, jadi hakim inilah yang memutuskan, ya, yang memutuskan bahwa akan dijerat, akan diberikan berapa lama vonis hukumannya terhadap pelaku tindak yang melanggar peraturan perundang-undangan di negara kita. Hakim adalah seorang yang bergerak dalam kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang mempunyai peran yang sangat penting, yakni mengambil sebuah keputusan dalam peradilan. Ya, jadi tadi sudah ada, saya ulangi lagi apa yang pertama, kepolisian, ya, kejaksaan, polisi yang menangkap, jaksa yang menuntut, hakim yang memberikan keputusan, kemudian ada yang dinamakan dengan advokat, ya, atau pengacara. Ya, pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tertulis bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan undang-undang ini. Ya, sebagai penegak hukum, advokat atau pengacara menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat dan tidak terpengaruh kekuasaan negara. Artinya juga di sini adalah sebagai penasehat hukum, ya, meskipun dia bersalah di dalam negara hukum, ya, bersalah apalagi tidak bersalah, dia tetap diberikan haknya untuk memperoleh atau didampingi advokat, ya, atau didampingi pengacara, atau nama lainnya adalah penasehat hukumnya. Nah, sekarang ada yang namanya
lembaga penegak hukum yang lainnya, yaitu KPK. Apa peranan KPK? KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saya ingatkan di pelajaran kita yang lalu bahwa lembaga peradilan yang ada di Indonesia ada 5 ya. Yang pertama, peradilan umum, ya, peradilan agama, kemudian pengadilan tata usaha negara, kemudian peradilan atau pengadilan militer, dan yang kelima adalah pengadilan tentang tindak pidana korupsi. Nah, dibentuklah KPK. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, jadi ini hakikat dibentuknya ya, tujuan dibentuknya dari KPK untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, supaya negara kita ini tidak bertubi-tubi mengalami kerugian yang disebabkan oleh beberapa oknum penyelenggara negara atau pejabat yang melakukan tindakan korupsi. Baik ananda sekalian, untuk pertemuan ini sampai di sini saja dulu materinya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan di bagian C, yaitu dinamika pelanggaran hukum. Ya, semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Saya selalu mengingatkan bahwasanya jangan pernah berhenti belajar PPKN, karena belajar PPKN merupakan wujud daripada kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita. Saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.